Shalom, selamat malam. Hari ini saya akan membuat video mengenai uh, untuk mengulas kembali semua materi yang telah saya sampaikan pada video-video yang telah saya bagikan untuk dijadikan ujian tengah semester pada mata kuliah ventilasi tambang. Jadi adapun materi-materi yang akan saya ulas kembali, yang pertama ada gas tambang serta cara pengendaliannya. Yang kedua ada debu tambang serta cara pengendaliannya. Yang ketiga ada suap bakar, dan yang keempat yang terakhir mengenai psikometri. Jadi langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai gas tambang dan cara pengendaliannya. Jadi gas tambang sendiri adalah gas yang terdapat pada lapisan batuan bawah tanah yang mengandung minyak dan batu bara, yang dimana gas ini terdiri dari gas metana, etana, propana, butana, dan lain sebagainya, yang dimana gas ini ditimbulkan akibat dari proses peledakan atau dari alat-alat mekanis yang bekerja maupun dari batu bara itu sendiri, yang dimana gas ini ada yang berbahaya hingga beracun yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan atau pembakaran hingga dapat membahayakan keselamatan manusia. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan atau meminimalisir gas tersebut. Seperti yang pertama, kita melakukan prosedur peledakan yang benar. Yang kedua, melakukan perawatan secara rutin pada alat-alat mekanis yang digunakan. Yang ketiga, kita membuat penyaliran udara dengan menggunakan ventilasi hisap lokal dengan kipas. Lalu yang keempat, kita juga bisa menggunakan absorpsi, yang dimana absorpsi ini adalah penggunaan reaksi kimia terhadap gas-gas yang timbul akibat dari proses peledakan atau dari penggunaan alat-alat mekanis tersebut maupun dari batu bara itu sendiri. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan isolasi. Jadi ini adalah sedikit ulasan dari materi yang pertama, yaitu mengenai gas tambang serta cara pengendaliannya. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai debu tambang dan cara pengendaliannya. Jadi debu tambang sendiri adalah partikel zat halus yang dihasilkan dari proses mekanis, yang dimana debu yang dihasilkan ini dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Debu ini sendiri terbagi atas beberapa jenis berdasarkan tingkat bahayanya. Yang pertama ada debu fibrogenik, yang kedua debu karsiogenik, dan yang ketiga ada debu beracun. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan atau meminimalisir debu tersebut, yaitu yang pertama, melakukan kontrol dengan bahan dasar air, yang dimana metode ini tuh cukup ampuh untuk mengatasi debu tersebut. Yang kedua, kita menggunakan alat dust collectors. Yang ketiga, kita menggunakan alat yang menghasilkan debu yang rendah. Lalu kita juga bisa menggunakan tabung udara atau caps. Kita juga bisa menggunakan sistem exhaust untuk mengeluarkan debu pada tambang bawah tanah, dan kita juga bisa menggunakan sistem delusi ventilasi tambang pada tambang bawah tanah. Jadi ini sedikit ulasan mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai debu tambang dan cara pengendaliannya. Lalu kita masuk pada materi yang ketiga mengenai suap bakar. Jadi suap bakar adalah proses terjadinya api dengan sendirinya tanpa menggunakan api secara langsung atau campur tangan manusia, yang dimana hal ini banyak terjadi pada batu bara. Nah, hal ini itu sangat merugikan bagi perusahaan tambang, karena jika suap bakar ini terjadi secara terus-menerus, batu bara yang ada di stockpile itu akan habis terbakar dan juga akan menurunkan kualitasnya sehingga tidak dapat lagi dijual ke konsumen, dan hal ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa cara yang dapat dilakukan.
Yang pertama, kita dapat menyiramkan air pada lapisan batu bara untuk mengikat oksigen yang dilakukan dengan cara menginjeksi air dari atap terowongan di daerah yang memicu munculnya api, dan juga melakukan passing air dari permukaan melalui lubang pemboran ke lapisan batu bara yang terbakar. Serta kita juga harus melakukan pengecekan secara berkala aliran udara atau sistem ventilasi. Jadi ini sedikit ulasan untuk materi mengenai saw bakar. Lalu pada materi yang terakhir yaitu mengenai psikometri. Jadi psikometri adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perubahan sifat-sifat udara seperti temperatur dan kelembapan, yang dimana pada temperatur dan kelembapan ini dapat mempengaruhi efisiensi kerja manusia dan juga dapat menyebabkan kecerobohan yang berujung terjadinya kecelakaan dan juga dapat menyebabkan penyakit hingga kematian. Jadi setelah temperatur atau panas ini mencapai titik tertentu, seseorang akan kehilangan efisiensinya. Dan bila temperaturnya ini naik lagi, maka dia akan mengalami gangguan fisiologi, karena yang dimana tubuh manusia sendiri itu memiliki keterbatasan dalam menerima panas sebelum sistem metabolisme tubuhnya tuh berhenti. Karena temperatur ini itu sangat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, khususnya dalam tambang bawah tanah. Karena kondisi inilah, maka dibuatlah ventilasi dengan tujuan untuk mengeluarkan hawa panas dan juga uap air dengan laju yang sesuai, sehingga temperatur dan juga kelembapan udara yang dikondisikan memungkinkan para pekerja untuk melepaskan hawa panas pada tubuhnya pada saat bekerja. Jadi karena kedua faktor inilah, yaitu panas dan juga kelembapan, maka harus dikondisikan secara bersamaan. Maka dari itu dilakukanlah perhitungan antara temperatur kering dan juga temperatur basah untuk mendapatkan temperatur efektif yang dibutuhkan agar tidak menurunkan efisiensi kerja dan juga untuk kenyamanan bagi para pekerja saat bekerja, khususnya pada tambang bawah tanah. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menimbulkan sumber panas atau penyebab panas pada tambang bawah tanah, yaitu yang pertama ada wall rock, yang kedua ada underground water, yang ketiga human metabolism, yang keempat oksidasi, yang kelima rock, dan yang keenam rock movement. Jadi dengan faktor-faktor inilah maka dilakukan perencanaan ventilasi tambang dalam, yaitu yang pertama kita merancang jalur ventilasi dengan secermat mungkin dan juga harus lebih ekonomis, dan kita juga harus mencari kapasitas fan yang lebih besar dari target total kapasitas, dan juga kita juga harus mengantisipasi jika suatu saat terjadi tambahan bukaan yang tidak terduga ke depannya. Lalu juga kita bisa menggunakan sistem terpusat dan juga sistem diagonal, yang dimana sistem terpusat ini terdiri dari inclined shaft dan juga vertical shaft yang digali secara berdekatan. Namun pada sistem ini itu memiliki kelemahan, yaitu tidak efektif digunakan untuk tambang bawah tanah yang dalam dan juga memiliki banyak cabang. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah sistem yang kedua, yaitu sistem diagonal, yang dimana inclined shaft dan vertical shaftnya itu digali secara berjauhan. Keunggulan dari sistem ini yaitu biaya perawatan untuk terowongan itu dapat berkurang. Yang kedua, kebocoran angin itu dapat berkurang, dan juga ventilasi dan jembatan anginnya itu tidak perlu terlalu banyak. Dan juga jika suatu waktu terjadi bencana seperti ledakan atau kebakaran, maka pemulihan sistem ventilasinya ini sangat mudah untuk dilakukan.
Jadi inilah ulasan sedikit mengenai materi yang keempat, yaitu psikometri. Jadi inilah ulasan yang dapat saya sampaikan dari keempat materi yang telah saya bawakan selama ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga terima kasih karena untuk yang sudah menonton video saya selama ini, dan juga sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.